Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-36. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-36. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya akan bacakan bagi kita pada kesempatan ini. Jadi hai anak-anak muda, dengarkanlah aku, karena berbahagialah semua orang yang mengikuti petunjuk-petunjukku. Dengarkanlah nasihatku, janganlah menolaknya, dan jadilah bijaksana. Berbahagialah orang yang begitu ingin bersama-sama dengan aku, sehingga setiap hari ia menunggu aku di depan gerbang atau di luar rumahku. Karena siapa menemukan aku, ia menemukan hidup dan menyukakan hati Tuhan. Tetapi orang yang tidak mencari aku merugikan diri sendiri. Orang yang menolak aku menunjukkan bahwa ia mencintai maut. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pesan Amsal hari ini ya berbicara kepada orang muda, tapi juga menyampaikan pesan ini kepada orang tua. Ya, di mana supaya di dalam kehidupan kita jalani ini, kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita bisa menjalani kehidupan dengan menyukakan hati Tuhan, dan bahkan kita menemukan hidup yang sejati. Penulis Amsal mengingatkan kepada kita bahwa marilah kita belajar ya, mengikuti petunjuk-petunjuk ya, mengikuti nasihat, supaya kita beroleh kebijaksanaan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Di dalam pelayanan kami IMC, saya selalu berkata kepada anak-anak remaja dan bahkan para pelayan. Saya bilang, saya hamba Tuhan, Pendeta Yusuf tidak bisa merubah hidup kalian. Yang bisa merubah hidup kalian itu firman Tuhan. Dan Amsal adalah salah satu bagian kitab yang berisi petunjuk-petunjuk bagaimana engkau menjalani kehidupan ini. Ya. Bagaimana engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kurang lebih ada 31 pasal di situ. Kalau satu hari seorang anak remaja atau seorang pelayan gereja membaca satu pasal saja, maka satu bulan engkau telah menyelesaikan 31 pasal ya, dari satu kitab Amsal. Nah, kenapa saya berkata bahwa Amsal begitu penting? Kalau kita lihat bersama apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi hai anak-anak muda, dengarkanlah aku, karena berbahagialah semua orang yang mengikuti petunjuk-petunjukku. Kalau kita setiap hari, terkhususnya juga orang tua, engkau membacakan Amsal bagi anak-anakmu, kebetulan anakmu mungkin belum bisa membaca, engkau bacakan Amsal bagi dia, firman Tuhan bilang begini, bahwa dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang berbahagia karena dia berjalan mengikuti petunjuk Tuhan. Ya. Dia mengikuti jalan Tuhan. Ya. Dikatakan, dengarkanlah nasihatku, janganlah menolaknya, dan jadilah bijaksana. Ya. Kalau kita membaca merenungkan kitab Amsal, maka ketika kita belajar untuk mendengar, mengamati, meneliti, dan merenungkan, dan kita tidak menolaknya, tapi melakukan nasihat-nasihat Amsal tersebut, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Bukankah semua orang di dunia ingin mendapatkan kebahagiaan? Nah, Amsal menjelaskannya. Ya, bahwa ternyata anak-anak muda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, bertumbuh di dalam kebahagiaan, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan ketika mereka mengikuti petunjuk-petunjuk dari Amsal. Bahkan dikatakan di ayat 34, dikatakan, berbahagialah orang yang ingin bersama-sama dengan aku, sehingga setiap hari dia menunggu aku di pintu gerbang atau di luar rumahku. Ayat 35, ketika kita mau mencari Amsal, membaca, merenungkan setiap hari, ya, meneliti setiap Amsal yang ada, maka dikatakan, karena siapa yang menemukan aku, ia menemukan hidup dan menyukakan hati Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara,
Kalau anak kita sedari kecil, kita mengajarkan mereka untuk baca renungkan firman Tuhan. Kalau mereka belum bisa membaca, kita orang tua bacakan Amsal. Firman itu akan merubah kita dan juga merubah kehidupan anak kita. Anak kita akan berjalan di dalam jalan dan tujuan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa kalau mereka memahami Amsal, mereka mengerti, menerima dan tidak menolak nasihat-nasihat Amsal, maka mereka akan menemukan hidup dan bahkan akan menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ajar anak-anak kita. Ya, saya lihat di grup FB ada satu video yang sangat menyedihkan. Ya, di mana ada seorang anak, ya, laki-laki, dia berkelamin dengan kambing sudah sampai 5 kali. Sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana peran orang tua? Apakah orang tua tidak mengajar atau mendidik anaknya? Belum tahu dia kepercayaannya apa, tetapi di dalam kepercayaan Kristen jelas di dalam perjanjian lama ada hukumnya. Barang siapa berkelamin dengan binatang, dia pasti dihukum. Sangat menyedihkan, kasihan ya. Di dalam usia yang anaknya sekitar 20-an tahun atau ya belasan tahun, 19 dan awal usia sekitar 20-an tahun. Dia harus dalam usia begitu dia berkelamin dengan kambing. Betapa penting peranan orang tua, tidak tahu apakah dia yatim piatu atau dia beragama apa, belum tahu. Tapi artinya adanya penyimpangan menurut kebenaran firman Tuhan itu suatu kesalahan. Tuhan sangat serius bahwa janganlah engkau ya berzina, ya. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang. Itu jelas di dalam hukum itu, di dalam kitab imamat itu jelas peraturannya. Nah, kenapa pada akhirnya anak yang masih usia belasan tahun, ya, dia harus pada akhirnya melakukan sesuatu yang sangat keji. Ya, secara manusia kasihan juga Bapak Ibu Saudara, saya lihat. Anak ini mungkin perlu dibimbing karena kita tidak tahu apakah dia yatim piatu atau ya dia hanya seorang penggembala kambing, ya. Dan pada akhirnya dia melihat kambing itu mungkin menarik hati sehingga dia memilih untuk berkelamin dengan kambing. Kasihan di usia yang masih sangat remaja, ya masih belia, dan pada akhirnya dia harus melakukan sesuatu yang ya, kalau videonya sudah tersebar, ya secara pribadi saya melihat bahwa apalagi wajahnya tidak di-blur, itu tekanan psikologinya akan semakin lebih berat. Nah, karena itu Amsal bilang, penting sekali kita hari ini yang dianugerahkan anak. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab ajar anak kita mengerti firman. Karena ketika anak kita mengerti firman Tuhan, karena siapa menemukan aku, ia akan menemukan hidup dan menyukakan hati Tuhan. Di ayat ke-36 berkata, tetapi orang yang tidak mencari aku, orang yang tidak suka baca renungkan firman Tuhan, akan merugikan diri sendiri. Orang yang menolak aku menunjukkan bahwa ia mencintai maut. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak menyukai Amsal, membaca merenungkan Amsal, sesungguhnya kita menyukai maut. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan bagi kita. Siapa mendapat aku memperoleh kehidupan, kepadanya Tuhan berkenan. Siapa tidak mendapat aku merugikan diri sendiri. Orang yang membenci aku mencintai maut. Bapak Ibu Saudara, hari ini Amsal mengajarkan kepada kita. Anak-anak muda, engkau mau hidup berbahagia? Engkau mau supaya di dalam dunia ini engkau bisa menyenangkan hati Tuhan dan engkau boleh memperoleh kehidupan yang sejati dan engkau menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Setiap hari baca, renungkan dan meneliti Amsal. Dan kemudian lakukanlah di dalam hidupmu. Jangan menolak setiap nasihat yang ada, tapi taat lakukan. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan menemukan hidup dan engkau akan menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama melatih diri kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan, terkhususnya bagian-bagian Amsal sehingga bermanfaat bagi anak-anak kita. Anak-anak kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik, mereka bertumbuh di dalam tujuan dan rencana Tuhan, mereka akan menyukakan hati Tuhan dan Allah akan berkenan kepada kehidupan anak-anak kita. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kehidupan kita akan menjadi berkat. Karena dimulai daripada apa Bapak Ibu Saudara? Mereka mencintai firman Tuhan, mereka mencari Amsal, mereka mencintai Amsal dan melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Maka hidup mereka akan berbahagia dan menjadi berkat. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita. Kiranya kita semakin bijaksana. Shalom.